Film dimulai di musim panas tahun 1945 saat Don Vito Corleone, yaitu kepala keluarga mafia paling berpengaruh, sedang menggelar pesta besar pernikahan anak perempuannya bernama Connie dengan Carlo Rizzi. Pesta itu bukan cuma sekedar pernikahan, tapi juga jadi ajang orang-orang datang meminta bantuan ke Don Vito. Salah satunya Amerigo Bonasera, pengurus pemakaman yang putrinya dipukuli parah oleh dua pria kaya dan lolos dari hukuman. Bonasera datang memohon keadilan dan Don Vito setuju untuk membantu asalkan ia berjanji akan setia pada keluarga Corleone. Di pesta itu juga hadir Michael Corleone, yaitu anak bungsu yang baru pulang dari perang bersama pacarnya bernama Kay. Michael jelas berbeda dari keluarganya. Ia cerita ke Kay bahwa keluarganya memang bagian dari dunia mafia, tapi ia sendiri ingin hidup normal, jauh dari semua urusan kotor itu. That's my family, Kay. It's not me. Michael juga memperkenalkan Kay pada saudara-saudaranya, yaitu Sonny yang temperamental, Fredo yang lemah dan kurang dilibatkan, serta Tom Hagen, yaitu pengacara keluarga yang dianggap anak sendiri meski sebenarnya diadopsi. Tiba-tiba muncul Johnny Fontaine, yaitu penyanyi terkenal sekaligus anak baptis Vito. Ia datang meminta bantuan karena karirnya sedang terancam. Ia butuh peran di film besar Hollywood, tapi bos studio Jack Watt menolak mentah-mentah. Don Vito kemudian mengutus Tom Hagen untuk menemui Watt, tapi tetap ditolak. Keesokan harinya, Watt terbangun dan menemukan kepala kuda kesayangannya terpenggal di ranjang. Ketakutan, ia akhirnya menyerah dan memberikan Johnny peran yang diminta. Beberapa waktu setelah itu, seorang pria bernama Solozzo muncul dengan dukungan keluarga Tattaglia. Ia menawarkan kerjasama bisnis narkoba yang sangat menguntungkan, tapi Don Vito menolak. Ia percaya bahwa jika menyentuh narkoba, semua politisi dan hakim yang selama ini ia pegang akan berbalik melawan. Dalam pertemuan itu, Sonny sempat menunjukkan ketertarikan, membuat Vito kesal karena dianggap ceroboh. Don Vito lalu mengutus orang kepercayaannya bernama Luca Brasi untuk menyelidiki Solozzo. Namun, rencana itu bocor dan Luca dibunuh dengan brutal. Tak lama kemudian, Don Vito sendiri ditembak berkali-kali di jalanan. Meski berhasil selamat, ia terluka sangat parah. Fredo yang ada di tempat kejadian tak mampu melindungi sang ayah. Solozzo lalu menculik Tom Hagen dan memaksanya untuk membujuk Sonny agar setuju pada bisnis narkoboy, tapi Sonny menolak mentah-mentah. Malah Pauli, yaitu sopir yang berkhianat membantu Solozzo, dibunuh atas perintah keluarga. Michael yang awalnya ingin menjauh akhirnya terseret juga. Saat menjenguk ayahnya di rumah sakit, ia sadar bahwa nyawa Don Vito masih dalam bahaya. Ia segera memindahkan ayahnya ke kamar lain, lalu berjaga di depan bersama seorang tukang roti bernama Enzo. Aksi berani itu berhasil menggertak para pembunuh bayaran hingga mundur. Namun setelah itu, Michael dipukuli habis-habisan oleh kapten polisi korup bernama McCluskey yang bekerja sama dengan Solozzo sampai rahangnya patah. Sejak kejadian itu, Michael memutuskan untuk terjun langsung. Ia menawarkan diri untuk membunuh Solozzo dan McCluskey. Meski membunuh polisi dianggap tabu, keluarganya pun akhirnya setuju. It's not personal. It's strictly business. Yeah, sure I do. Want somebody good, and I mean very good, to plant that gun. Dalam sebuah pertemuan di restoran, Michael kemudian masuk ke kamar mandi, mengambil pistol yang disembunyikan, lalu kembali dan menembak keduanya.
Ia kemudian kabur ke Sisilia untuk bersembunyi, sementara di New York, keluarga Corleone terlibat perang besar melawan keluarga Rival. Sonny yang kini memimpin bertindak keras. Ia melancarkan balasan kemana-mana, tapi masalah muncul dari dalam keluarganya sendiri. Carlo yaitu suami Connie sering menganiaya adiknya. Dalam amarah, Sonny menghajar Carlo, memerintahkan agar tak menyentuh Connie lagi. Tapi ternyata Carlo malah bekerja sama dengan pihak musuh. Ia memancing pertengkaran dengan Connie agar Sonny datang. Sonny yang marah besar meluncur ke rumah adiknya, tapi di tengah jalan ia dijebak di sebuah gerbang tol. Di sana hujan peluru menghantam tubuhnya sampai tewas secara mengenaskan. Look how they massacred my boy. Kematian Sonny membuat Don Vito sangat hancur. Ia sadar bahwa perang hanya akan membawa lebih banyak korban jiwa. Maka ia memilih berdamai dengan keluarga lain. Dalam pertemuan itu, ia setuju memberi jalan untuk bisnis narkoboy dengan syarat Michael bisa pulang dengan aman. Namun dalam hati, Don Vito tahu siapa dalang sebenarnya di balik semua ini, yaitu Barzini. Let me say that I swear. Sementara itu di Sisilia, Michael sempat menikah dengan wanita lokal bernama Apollonia. Tapi kebahagiaan itu tak bertahan lama. Sebuah bom mobil yang ditujukan padanya malah membunuh Apollonia. Kehilangan itu membuat Michael semakin keras. Setelah perdamaian tercapai, ia kembali ke Amerika dan perlahan mengambil alih posisi sang ayah. I never wanted this for you. Michael melamar Kay dan berjanji dalam 5 tahun bisnis keluarga akan jadi legal. Meski ragu, Kay pun akhirnya menerimanya. Tapi setelah resmi jadi kepala keluarga, Michael membuat langkah tegas. Ia memindahkan bisnis ke Las Vegas berhadapan dengan Mogherini, yaitu pemilik kasino yang sangat arogan. Saat Michael mencoba membeli sahamnya, Greene kemudian menolak. Dalam perseteruan itu, Fredo justru membela Greene di depan Michael. Michael kemudian geram dan memperingatkan Fredo agar tak pernah melawan keluarga lagi. Tak lama setelah itu, Don Vito pun akhirnya wafat. Namun sebelum meninggal, ia sempat memperingatkan Michael bahwa suatu hari akan ada pengkhianat dari dalam. Orang itu akan mengatur pertemuan untuk menjebaknya. Benar saja, Tessio, yaitu salah satu orang terpercaya keluarga, ternyata berkhianat dengan Barzini. Michael sudah menyiapkan rencananya. I always thought it would have been Clemenza, not Tessio. Pada hari pembaptisan anak Connie, Michael berdiri di gereja sebagai ayah baptis. Saat ia mengucapkan sumpah, anak buahnya kemudian bergerak. Dalam waktu singkat, Barzini, Tattaglia, Mogherini, dan musuh-musuh keluarga kemudian dieksekusi habis-habisan. Michael resmi menyingkirkan semua lawannya dan mengukuhkan diri sebagai Don baru. Tak lama setelah itu, ia berhadapan dengan Carlo. Michael menuduhnya sebagai dalang kematian Sonny. Carlo akhirnya mengaku berharap nyawanya diampuni. Tapi Michael sudah menentukan nasibnya. Carlo dihabisi dan saat Connie tahu, ia mengamuk menyalahkan Michael. Kay yang cemas pun menanyakan langsung apakah benar Michael memerintahkan pembunuhan terhadap Carlo. Michael menatapnya dan berkata tidak, di mana Kay memilih percaya meski sebenarnya ia masih ragu. Di akhir cerita, Michael benar-benar berubah. Ia kini resmi menjadi Gunpowder, pemimpin baru yang dingin dan kejam. Para pengikutnya mencium tangannya sebagai tanda hormat, sementara Kay hanya bisa menatap pintu yang perlahan menutup.
Sebuah simbol bahwa kehidupan Michael yang dulu bersih dan penuh cinta sudah berakhir, digantikan oleh dunia mafia yang tak mengenal belas kasihan. Tahun 1901, di sebuah desa kecil bernama Corleone, Sisilia, seorang bocah bernama Vito Andolini sedang berada di pemakaman ayahnya. Sang ayah baru saja dibunuh oleh Don Ciccio, yaitu seorang bos mafia yang berkuasa hanya gara-gara menghina namanya. Namun penderitaan Vito tidak berhenti sampai di situ. Tak lama kemudian, kakaknya juga dihabisi karena berani bersumpah akan membalas dendam atas kematian ayah mereka. Tinggallah Vito bersama ibunya, satu-satunya keluarga yang tersisa. Sang ibu yang putus asa memohon agar Don Ciccio mengampuni Vito kecil. Tapi permintaan itu ditolak mentah-mentah. Ciccio tahu bahwa suatu hari bocah itu bisa saja tumbuh besar dan menuntut pembalasan. Dalam keputusasaan, ibunya nekat mengancungkan pisau ke leher Ciccio, memberi waktu bagi Vito untuk kabur. Bocah itu kemudian berlari sekencang-kencangnya, sementara sang ibu dihabisi di tempat. Orang-orang Ciccio mengejar, tapi warga desa melindunginya. Berkat itu, Vito berhasil naik kapal menuju Amerika dan meninggalkan Sisilia. Setibanya di Ellis Island, New York, identitasnya berubah untuk selamanya. Seorang petugas imigrasi mencatat namanya sesuai desa asalnya, dan sejak hari itu ia bukan lagi Vito Andolini, melainkan Vito Corleone. Cerita lalu melompat jauh ke tahun 1958. Kini putra Vito yaitu Michael Corleone sudah menjadi kepala keluarga mafia paling berkuasa di sana. Ia mengadakan pesta besar di rumahnya di Lake Tahoe, Nevada untuk merayakan komuni pertama putranya bernama Anthony. Di balik kemeriahan itu, masalah demi masalah pun menanti. Michael bertemu seorang senator korup bernama Pat Keary. Sang senator terang-terangan meminta suap besar agar Michael bisa mendapat izin usaha kasinonya. Bahkan ia merendahkan Michael hanya karena keturunan Italia. Michael tetap tenang, menolak mentah-mentah, dan dengan dingin berkata kalau sang senator tak akan mendapatkan apapun darinya. Di pesta itu juga, Michael bersih tegang dengan adiknya bernama Connie. Setelah 2 kali gagal menikah, Connie ingin kembali menikah dengan pria bernama Merle, yaitu seorang lelaki tanpa pekerjaan tetap dan tanpa masa depan yang jelas. Michael menolak keras, membuat hubungan mereka semakin renggang. Di tengah keramaian pesta, muncullah Johnny Ola, utusan dari Hyman Roth, seorang pengusaha tua yang dulu jadi sekutu ayah Michael. Roth memang membantu Michael mengembangkan bisnis kasino, tapi Michael sendiri tak pernah benar-benar percaya padanya. Kecurigaan itu terbukti di malam yang sama. Michael hampir saja dihabisi di rumahnya sendiri. Kay, yaitu istrinya, melihat tirai kamar terbuka dan sesaat kemudian rentetan peluru menembus kaca jendela. Beruntung Michael dan Kay akhirnya selamat. Dari kejadian itu, Michael sadar ada pengkhianat di lingkaran dekatnya. Ia pun memutuskan untuk pergi meninggalkan rumah, sementara Tom Hagen, saudara angkat sekaligus penasehat keluarganya, diberi tugas menjaga keluarga Corleone. Cerita lalu mundur ke tahun 1917 di New York. Vito yang sudah tumbuh dewasa tinggal di kawasan miskin para imigran Italia. Wilayah itu dikuasai preman bernama Don Panucci yang selalu memeras uang perlindungan dari pedagang kecil. Vito bekerja keras demi istri dan anak-anaknya. Suatu hari temannya yaitu Clemenza menitipkan setumpuk senjata. Sebagai balasan, Clemenza mengajak Vito untuk mencuri karpet mewah untuk apartemennya. Dan dari sinilah langkah pertama Vito memasuki dunia kriminal dimulai. Kembali ke tahun 1958, Michael pergi ke Florida untuk menemui Hyman Roth. Dalam perbincangan itu, Roth mengisyaratkan bahwa Frank Patangelli, yaitu salah satu Kapolregi Michael, adalah dalam percobaan pembunuhan di rumahnya. Tapi Michael tidak percaya. Baginya, Roth lah otak sesungguhnya.
Michael berpura-pura percaya lalu menyuruh Patangnyeli mendekati sekutu Rod, yaitu bernama Rosato bersaudara, agar Rod merasa aman. When I'm completely relaxed and calm, and I'll be able to find out who the traitor in my... Namun rencana itu berbalik. Saat Patangnyeli bertemu Rosato, ia dijebak. Rosato sempat berteriak Michael Corleone say hello sebelum mencoba mencekiknya. Michael Corleone says hello. Patangnyeli berhasil selamat meski pengawalnya yaitu Willy Cici terluka parah. Sementara itu, Senator Geary yang dulu arogan kini terseret skandal. Seorang PSK ditemukan tewas di rumah bordil milik keluarga Corleone. Tom Hagen segera turun tangan menutupi kasus itu, lalu memanfaatkan situasi untuk memaksa sang senator tunduk dan bekerja sama dengan Michael. Tak lama kemudian, Michael terbang ke Kuba untuk mengurus bisnis bersama Rod. Negara itu sedang kacau karena pemberontakan dan Rod berusaha mengambil untung dari situasi. Di Havana, Michael menghabiskan waktu bersama kakaknya yaitu Fredo. Namun disinilah pengkhianatan terbesar terungkap. Fredo sebelumnya bersumpah tidak mengenal Johnny Ola. Tapi di sebuah pesta, Fredo keceplosan mengakuinya. Seketika hati Michael pun hancur. Kakak yang selama ini ia lindungi justru menusuknya dari belakang. Malam itu Fredo memang dibiarkan pergi, tapi semua orang tahu waktu tinggal menghitung hari. Cerita kembali ke masa muda Vito. Bersama Clemenza dan Tessio, bisnis mereka kemudian berkembang pesat hingga menarik perhatian Don Panucci. Ia menuntut bagian dari keuntungan. Vito berkata pada teman-temannya biar ia yang mengurus. Saat festival kota berlangsung, Vito mendekati Panucci, pura-pura berunding, lalu membuntutinya hingga ke rumah. Di sana ia menembak mati Panucci. Sejak hari itu, Vito resmi menjadi penguasa baru di lingkungannya. Tahun 1959, Michael kembali ke Nevada setelah usaha Rod di Kuba gagal. Tom memberitahu bahwa Rod kabur ke Miami, sementara Fredo bersembunyi di New York. Saat itu pula, Michael menerima kenyataan pahit dari Kai. Ia mengaku bahwa keguguran yang terjadi bukanlah kecelakaan. Ia sengaja menggugurkan kandungan karena tak ingin melahirkan anak di dunia penuh darah ini. Michael marah besar, menampar Kai dan bersumpah tidak akan membiarkan siapapun mengambil anak-anaknya. Cerita kemudian mundur lagi ke tahun 1925, di mana Vito yang kini sudah berkuasa kembali ke Sisilia untuk pertama kalinya sejak ia melarikan diri dulu. Ia menemui Don Ciccio, mafia yang telah menghabisi keluarganya. Menyamar sebagai pebisnis, Vito berpura-pura ramah hingga akhirnya menyebut nama ayahnya yaitu Antonio Andolini. Don Ciccio sangat terkejut dan pada saat itulah Vito menghunus pisaunya. Ia menuntaskan dendam masa kecilnya, mengakhiri garis darah Ciccio dengan tangannya sendiri. Tahun 1959, Ibunda Michael kemudian wafat. Seluruh keluarga berkumpul di pemakaman termasuk Fredo. Connie memohon agar Michael memaafkan kakaknya. Mereka kemudian berpelukan, tapi di balik itu Michael sudah menjatuhkan vonis. Suatu hari saat Fredo memancing di danau Tahoe Al Neri, yaitu anak buah Michael, menembaknya dari belakang. Fredo tewas di tengah danau dan tanpa sempat melawan. Film pun kemudian ditutup dengan adegan pilu di mana Michael, pria yang berhasil jadi sosok paling berkuasa, kini duduk sendirian. Ia sudah mengorbankan segalanya, saudaranya, istrinya, bahkan keluarganya sendiri. Yang tersisa hanyalah kesepian dan penyesalan. The Good Father Part 2 berakhir dengan bayangan seorang raja yang memang menang tapi kehilangan jiwanya. Tahun 1979, kisah The Good Father Part 3 pun dimulai.
Michael Corleone kini hampir berusia 60 tahun. Meski harta dan kekuasaan besar sudah ia kumpulkan, hidupnya justru penuh rasa bersalah dan penyesalan atas keputusan-keputusan kejam di masa lalu. Fokusnya sekarang bukan lagi memperluas bisnis mafia, melainkan mencari cara agar anak-anaknya yaitu Anthony dan Mary punya masa depan yang lebih baik. Ia ingin meninggalkan warisan yang dihormati, bukan ditakuti. Tom Hagen, saudara angkat sekaligus penasehat setia, sudah meninggoy. Rumah besar keluarga Corleone di Lake Tahoe terbengkalai, penuh kenangan tapi kini kosong. Pernikahannya dengan Kay pun lama berakhir dengan perceraian. Kay mendapat hak asuh atas anak-anak, sementara Michael kembali ke New York untuk membersihkan nama keluarga. Kekayaannya yang dulu ia dapat dari dunia gelap, kini ia alihkan ke perusahaan-perusahaan resmi. Para gangster lama seperti Al Neri dan Willie Cici masih ada, tapi pengaruh mereka makin pudar seiring waktu. Untuk menghormati ayahnya, Michael mendirikan Vito Corleone Foundation, yaitu sebuah yayasan amal. Dalam acara di Katedral St. Patrick, ia bahkan menerima penghargaan bergengsi. Kay hadir bersama Anthony dan Mary. Di sana, Anthony mengungkapkan keinginannya untuk berhenti kuliah hukum dan mengejar impian menjadi penyanyi opera. Michael awalnya menolak, ia ingin anaknya hidup stabil sebagai pengacara atau mungkin melanjutkan bisnis keluarga. Tapi setelah merenung, Michael merelakan Anthony memilih jalannya sendiri. Di saat yang sama, muncul Vincent Mancini, yaitu anak luar nikah si Sony. Vincent berseteru dengan Joey Jasa, yaitu bos mafia yang selama 20 tahun terakhir menjalankan bisnis Corleone di New York. Saat diundang ke rumah Michael, ketegangan mereka pun memuncak. Michael menegaskan bahwa ia tak mau ikut campur, tapi Jasa melecehkan si Vincent. Panas hati, Vincent langsung menggigit telinganya sampai robek. Make your peace. Anehnya, Michael melihat ada api loyalitas dalam diri keponakannya itu, sehingga memutuskan untuk membimbingnya. Maybe you should come with me. Malam itu, apartemen Vincent diserang anak buah Jasa. Dengan brutal, Vincent membunuh mereka dan membuktikan dirinya punya keberanian yang sama seperti pamannya dulu. You had a gun. Sementara itu, Michael sedang menyusun rencana besar. Ia membeli saham gereja Vatikan di perusahaan real estate internasional bernama Immobiliari. Nilai transaksinya mencapai 600 juta dolar. Bila berhasil, keluarga Corleone akan benar-benar berubah jadi konglomerat yang sah. Tapi jalan tak semudah itu. Intrik keuangan di Vatikan, kesehatan Paus yang memburuk, dan dosa masa lalu keluarga terus menghantui Michael. Dalam pertemuan besar di Atlantic City, Michael menawarkan pembagian keuntungan pada para bos mafia agar semua puas. Semua menerima kecuali Jasa. Merasa dihina, Jasa kemudian keluar dengan marah. Tak lama kemudian, helikopter muncul dan menembaki ruangan dengan rentetan peluru. Banyak bos mafia yang tewas, hanya Michael, Vincent, dan Al Neri yang berhasil selamat. Serangan itu membuat Michael terkena stroke dan dirawat di rumah sakit. Saat Michael tak berdaya, Vincent semakin dekat dengan Mary dan hubungan mereka berkembang menjadi asmara terlarang karena sebenarnya mereka adalah sepupu. Connie yang kini justru makin aktif dalam bisnis keluarga mendorong Vincent untuk membalas dendam. Vincent pun memburu Joey Jasa dan kemudian menghabisinya. Michael murka mendengar kabar itu, di mana ia juga menuntut Vincent agar mengakhiri hubungannya dengan Mary karena ia tahu dunia penuh darah tidak akan pernah aman untuk putrinya. Keluarga lalu pergi ke Sisilia untuk menghadiri debut Anthony di panggung opera. Di sana, Michael mencoba berdamai dengan masa lalunya, bahkan dengan si Kay juga. Ia meminta maaf, mengaku bahwa ia tak pernah berniat menjadi penjahat, hanya terjebak dalam jalan yang sangat salah. Ada momen manis di antara mereka, meski keduanya tahu luka lama terlalu dalam untuk benar-benar sembuh. Tapi ketenangan itu hancur saat kabar buruk datang.
di mana Don Tomasino, yaitu sahabat lama Michael, dihabisi. Di balik semua ini, terungkap bahwa tokoh kuat bernama Lucchesi ada di balik konspirasi melawan Michael dengan seorang pembunuh bayaran legendaris bernama Mosca yang disewa untuk menghabisinya. Michael sadar satu-satunya cara bertahan adalah kembali pada kekerasan yang dulu ia ingin tinggalkan. Ia menunjuk Vincent sebagai penerus, menjadikannya Godfather baru dengan satu syarat, Vincent harus mengorbankan cintanya pada Mary demi melindunginya. Malam pementasan opera Antony kemudian menjadi panggung terakhir pertumpahan darah keluarga Corleone. Saat suara merdu Antony menggema di teater, satu persatu musuh keluarga pun dilenyapkan. Don Altobelli diracun Connie, Uskup Gildai ditembak, dan Lucchesi ditingkam hingga mati. Tapi Mosca berhasil menyelinap ke opera. Usai pertunjukan, ketika keluarga keluar dari gedung, ia melepaskan tembakan. Peluru pertama mengenai Michael di bahu dan tembakan kedua menembus dada Mary. Michael menjerit putus asa sambil memeluk putrinya yang sekarat. Jeritan itu jadi tangisan paling menyayat hati dalam kehidupannya. Mary kemudian meninggal di pelukannya. Mosca memang akhirnya dibunuh Vincent, tapi semuanya sudah terlambat. Film berakhir dengan montase kenangan Michael saat ia berdansa dengan Mary bersama istri pertamanya yaitu Apollonia hingga momen-momen bahagianya bersama Kai. Di adegan terakhir, Michael yang sudah rentak duduk sendirian di villa tuanya di Sisilia. Tanpa keluarga, tanpa cinta, hanya bayang-bayang masa lalu yang menemaninya. Ia perlahan jatuh dari kursinya, tubuhnya tergeletak tak bernyawa, sementara seekor anjing kecil berlari menghampiri. Layar kemudian menjadi gelap, menutup perjalanan tragis sang Godfather. Dan dari kisah panjang The Godfather, kita bisa belajar satu hal, di mana kekuasaan, uang, dan kejayaan tidak pernah datang tanpa harga. Vito Corleone membangun segalanya demi keluarga, tapi pada akhirnya anak-anak itu ikut terseret dalam lingkaran kekerasan yang sama. Michael yang awalnya ingin hidup bersih dan jauh dari dunia mafia, justru berubah lebih dingin dan kejam dibandingkan ayahnya sendiri. Ia memang berhasil menjadi orang yang paling berkuasa, tapi kehilangan hal yang paling berharga, yaitu cinta, keluarga, dan kedamaian. The Godfather mengajarkan kita bahwa ambisi tanpa batas selalu dibayar dengan pengorbanan besar. Tidak ada kemenangan sejati ketika orang-orang yang kita cintai harus dikorbankan. Pada akhirnya, kuasa bisa runtuh, harta bisa hilang, tapi penyesalan akan selalu abadi.